warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desya Putri Andera dengan NIM 2323240134 kelas 2F IGMI. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi Al-Quran dan Hadis, yaitu ada 8 jurnal sampai 13. Materi yang pertama adalah peran wanita dalam Islam menurut Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis menegaskan bahwasanya wanita dalam Islam memiliki hak-hak yang sama dalam keyakinan, ibadah, dan kehidupan sosial, yang dianggap memiliki peran penting sebagai ibu, istri, dan anggota masyarakat yang berkontribusi dalam bidang. Ada beberapa peran wanita dalam hadis, yaitu yang pertama sebagai ibu dan pengasuh, yang kedua sebagai istri, yang ketiga sebagai individu yang mandiri, yang keempat sebagai pendidik dan pengajar, yang kelima sebagai anggota masyarakat, yang keenam sebagai pembantu dalam ibadah. Materi yang kedua adalah kajian tafsir Al-Quran Hadis terkini. Kajian Al-Quran dan Hadis melibatkan pendekatan holistik dan kontekstual dan untuk memahami teks-teks Islam. Hal ini melibatkan penggabungan aspek sejarah, aspek budaya, dan aspek sosial untuk mengkontekstualisasikan teks yang mengatasi isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan kebebasan intelektual. Materi yang ketiga adalah penerapan Al-Quran dan dalam kehidupan profesional. Al-Quran dan Hadis merupakan sumber utama ajaran Islam yang mencangkup berbagai aspek kehidupan dan mendalamkan agama-agama dalam konteks karir penting di era modern, dan penelitian masih perlu dilakukan lebih lanjut. Manfaat dan dampak positif penerapan Al-Quran dan Hadis dalam karir profesional, yaitu perbaikan hubungan interpersonal, peningkatan produktivitas dan kinerja profesional, peningkatan kesetaraan dan kepuasan kerja. Materi yang keempat adalah kontroversi hadis sebagai sumber hukum Islam. Kontroversi seputar hadis sebagai sumber hukum Islam meliputi tujuan validasi riwayat, pertanyaan dengan Al-Quran dan nilai-nilai universal, dan kritik hadis. Sebagai besar ulama menganggap hadis sebagai sumber penting dalam memahami dan menjelaskan sejarah Islam, meskipun pembentukan kritik dan metodologi tafsir. Materi kelima yaitu kontemporer dan kontroversi tantangan dalam Al-Quran dan Hadis. Dalam memahami Al-Quran dan Hadis, konteks kontemporer terdapat tantangan dan konflik. Yang pertama, penafsiran teks di zaman modern berbeda dengan konteks sejarahnya, sehingga memerlukan penafsiran yang kontekstual. Yang kedua, adanya penafsiran yang beragam antara Islam dan pengikutnya mengenai beberapa aspek seperti kekuasaan, ekonomi, politik, dan hak-hak individu, sehingga memerlukan penafsiran yang kritis dan tepat. Materi yang terakhir yaitu revisi ajaran Al-Quran dan Hadis dalam menggapai tantangan kontemporer, yaitu studi ini mengungkapkan bahwa ajaran Al-Quran dan Hadis masih relevan di dunia global saat ini, karena keduanya berfungsi sebagai pedoman spiritual Islam dan sebagai sumber hukum untuk etika. Mereka berkontribusi dalam memahami konsep keadilan dan keharmonisan, serta mengatasi permasalahan kontemporer dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.